menjadi persoalan apa iya Syekh Siti Jenar itu sesat, kan begitu. Nah, setelah kita juga mencoba membaca berbagai macam karya tulis orang mengenai riwayat Syekh Siti Jenar, akhirnya ditemukan pemirsa bahwa sebetulnya kasus Syekh Siti Jenar ini sama seperti kasusnya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini pemirsa, kisah mengenai Sunan Kudus kalau Anda amati di dalam banyak sekali babat-babat, utamanya babat dari Jawa itu, di awal karirnya itu Sunan Kudus ini digambarkan bagus saja gitu. Jadi beliau itu dikisahkan sebagai panglima tempur Demak yang gemilang dan lain sebagainya. Tapi ketika Demak itu memasuki era Sunan Prawoto, Sunan Kudus ini dikisahkan sebagai orang yang berbeda begitu. Jadi Sunan Kudus dikisahkan sebagai wali licik lah, wali yang temperamental lah dan lain sebagainya, dan hal-hal buruk mengenai Sunan Kudus ini nyata-nyata gitu. Jadi artinya karakter Sunan Kudus yang di awal cerita itu baik, kemudian seketika itu anjlok dan dikisahkan yang buruk-buruk saja begitu. Nah, dari kedua kasus ini kemudian ya kita pembaca kan akhirnya dapat menyimpulkan, oh ternyata iya ada unsur politik pemirsa, sehingga kenapa Syekh Siti Jenar itu kisahnya itu diburuk-burukan begitu loh dalam babat. Coba Anda baca dalam babat Tanah Jawi dan lain sebagainya yang mengisahkan tentang Syekh Siti Jenar itu, bahwa Syekh Siti Jenar lahirnya saja itu dikisahkan lahir dari cacing kan begitu. Kemudian matinya juga Syekh Siti Jenar itu dikisahkan menjadi atau berubah menjadi anjing hitam. Ini kan jelas keterlaluan ya. Jelas keterlaluan sekali ya. Ada babat yang menceritakan seperti itu jelas. Jadi karakter daripada Syekh Lemabang ini memang dibunuh, sebagaimana karakternya Sunan Kudus di akhir-akhir ceritanya itu dihabisi. Jadi kasusnya itu sama. Nah pemirsa, setelah saya amati ternyata pembunuhan karakter semacam itu sebagaimana yang dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ini, rupanya itu latar belakangnya itu yang gak jauh-jauh dari politik. Sebagaimana kita pahami pemirsa bahwa Syekh Siti Jenar ini untuk urusan politik ini, beliau ini kan bertentangan tuh dengan Demak, karena beliau lebih setuju mengenai berdirinya Kesultanan Pengging yang berdiri berdampingan dengan Demak gitu. Jadi Sunan Syekh Lemabang ini kan orang yang meridhoi Ki Ageng Pengging untuk mendirikan Kesultanan Pengging kan. Sementara Demak itu jelas-jelas menentang pendirian Kesultanan Pengging. Jadi di Jawa menurut Demak ya harus ada satu kesultanan saja, jangan ada dua, sehingga nantinya kan Pengging itu kan Ki Ageng Pengging yang memproklamirkan Kesultanan Pengging itu kan dihabisi oleh Demak. Nah karena hal politik inilah kemudian para penulis sejarah atau penulis babat yang pro Demak itu ya menuliskan cerita-cerita buruk mengenai Syekh Siti Jenar itu. Jadi Syekh Siti Jenar dihukum mati ya bukan karena kesesatannya, tapi keterlibatannya mendukung Ki Ageng Pengging menjadi Sultan Pengging itu atau mendirikan kerajaan Pengging itu. Begitupun dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kan memihak Arya Penangsang. Sementara Arya Penangsang ini kan pada akhirnya kalah, terbunuh, digulingkan kan begitu. Nah pihak-pihak yang
tidak pro terhadap Sunan Kudus dan Arya Penangsangnya, ini kan nantinya menulis kisah sejarah mengenai Sunan Kudus ini kan buruk ya, karena memang Sunan Kudus itu berpihak kepada Arya Penangsang, bukan berpihak kepada Sultan Trenggono, keluarganya Sultan Trenggono, kan begitu. Jadi ya begitu pemirsa ya, jadi menurut hemat saya, jadi buruknya Syekh Siti Jenar kemudian Sunan Kudus ini ya soal politik begitu, karena dalam quote yang terkenal katanya itu penulis sejarah itu adalah pemenang kan begitu. Dan kebetulan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kudus yang dalam babat-babat itu dikisahkan buruk itu sebagai pihak yang dalam hal politik itu kalah pemirsa. Jadi ya nggak usah heran kalau misalnya ada kisah-kisah mengenai Syekh Siti Jenar dan Sunan Kudus ini buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya, meskipun di awal-awalnya itu bagus sebagai salah satu wali yang juga menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Jadi saya kira bukan soal sesat ya itu, karena memang itu sulit menentukan sesat atau tidak, tapi yang jelas itu secara politik aja itu Sunan Kudus dan Syekh Siti Jenar ini adalah pihak yang kalah, sehingga ya nasibnya ya sebagaimana pihak yang kalah, akan diperburuk citranya, nama baiknya itu dimatikan oleh para penguasa pada waktu itu yang menang kan begitu.